Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Maretna Najwa Gustiansyah. Saya dari Stikes Widya Dharma Husada. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah keperawatan dewasa untuk menjelaskan tentang apa sih itu osteomyelitis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang osteomyelitis. Osteomyelitis. Bakteri dan jamur dapat menyebabkan osteomyelitis. Infeksi tulang yang menyakitkan ini menyebabkan pembengkakan yang dapat merusak tulang dan menyebabkan pengeroposan tulang. Pengobatan cepat dengan antibiotik seringkali berhasil. Beberapa orang memerlukan pembedahan untuk mengeringkan abses atau mengangkat tulang yang rusak. Anak-anak kecil, orang tua, dan penderita diabetes paling beresiko terkena osteomyelitis. Siapa sih yang mungkin menderita osteomyelitis? Osteomyelitis ini menyerang orang-orang dari segala usia dan jenis kelamin. Anak-anak di bawah usia 3 tahun, orang lanjut usia, dan orang dengan kondisi medis serius lebih rentan terhadap kondisi ini. Pada anak-anak, infeksi ini lebih mungkin menyerang tulang panjang, misalnya pada kaki dan lengan. Pada orang dewasa, infeksi tulang lebih sering menyerang tulang belakang. Apa saja sih jenis osteomyelitis? Jenis osteomyelitis itu meliputi 1. Ada akut. Infeksi ini sering terjadi tiba-tiba. Anda mungkin mengalami demam dan kemudian merasakan nyeri di area yang terinfeksi beberapa hari kemudian. Yang kedua, ada kronis. Osteomyelitis kronis ini adalah infeksi tulang yang tidak hilang dengan pengobatan. Ini menyebabkan nyeri tulang dan keluarnya nanah berulang. Seringkali osteomyelitis kronis ini menunjukkan gejalanya seperti infeksi mungkin tidak terdeteksi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Yang ketiga, vertebra. Jenis ini mempengaruhi tulang belakang. Ini menyebabkan sakit punggung kronis yang semakin parah saat Anda bergerak. Perawatan seperti istirahat, pemanasan, dan pereda nyeri tidak membantu, jarang menyebabkan demam. Orang yang tinggal di panti jompo menyalahgunakan obat-obat intravena atau menjalani dialisis lebih rentan terhadap infeksi tulang belakang. Apa penyebab osteomyelitis? Osteomyelitis itu terjadi ketika bakteri dari jaringan terdekat yang terinfeksi atau luka terbuka melebar di darah Anda dan menetap di tulang, tempat mereka berkembang biak. Bakteri infeksi staph biasanya menyebabkan osteomyelitis. Terkadang jamur atau kuman lain menyebabkan infeksi pada tulang. Anda lebih beresiko osteomyelitis jika Anda memiliki sendi buatan seperti penempatan pinggul, infeksi darah, atau kondisi seperti anemia sel sabit. Diabetes khususnya kepada kaki yang berhubungan dengan diabetes. Implan logam pada tulang seperti sekrup, cedera akibat tekanan atau luka baring, operasi patah tulang atau tulang baru-baru ini, cedera atau luka traumatis, sistem kekebalan tubuh yang lemah. Apa saja sih gejala osteomyelitis? Tanda-tanda osteomyelitis berbeda-beda tergantung jenis dan penyebabnya. Beberapa penderita osteomyelitis kronis tidak menunjukkan gejala apapun. Selain nyeri pada area yang terinfeksi, mungkin berwarna merah, hangat, bengkak, dan nyeri saat disentuh. Apa saja sih tanda-tanda osteomyelitis lainnya? Meliputi dryness atau nanah kuning, demam, iritabilitas atau kelusuhan, gerakan terbatas dan menyakitkan, kehilangan selera makan, sakit pinggang bagian bawah, mual dan muntah, berkeringat atau dingin. Bagaimana sih penata laksanaan dan pengobatannya? Apa saja komplikasi osteomyelitis? Komplikasi osteomyelitis itu meliputi abses, infeksi yang dapat menyebabkan ke otot dan jaringan lunak menyebabkan abses. Kantong nanah ini bisa meresap melalui kulit Anda. Orang dengan osteomyelitis kronis lebih mungkin mengalami abses berulang. Perawatan untuk mengeringkan abses ini mungkin sedikit meningkatkan resiko kanker kulit. Kematian tulang disebut juga osteonekrosis. Kematian tulang dapat terjadi jika pembengkakan akibat infeksi menghambat aliran darah ke tulang Anda. Sangat jarang hal ini dapat menyebabkan hilangnya anggota tubuh atau amputasi. Terhambatnya pertumbuhan. Osteomyelitis pada anak yang sedang tumbuh dengan penghambatan
pertumbuhan tulang. Nah, bagaimana sih penata laksanaan atau obat osteomyelitis? Infeksi tulang membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Infeksi dapat hilang lebih cepat jika Anda memulai pengobatan dalam waktu 3 hingga 5 hari setelah gejala pertama terlihat. Perawatan meliputi antibiotik. Antibiotik ini membunuh bakteri menyebabkan infeksi. Anda mungkin memerlukan antibiotik selama 4 hingga 8 minggu, dimulai dengan antibiotik intravena atau IV di rumah sakit selama 1 atau 2 minggu. Anda kemudian akan meminum obat melalui mulut selama beberapa minggu. Infeksi kronis mungkin memerlukan antibiotik berbulan-bulan. Selanjutnya ada jamur. Untuk mengobati infeksi jamur, Anda mungkin perlu minum obat anti jamur oral selama berbulan-bulan. Selanjutnya ada aspirasi jamur. Penyediaan layanan kesehatan Anda menggunakan jarum halus untuk mengalirkan cairan dan nanah dari abses. Pereda nyeri, obat antiflasi, non-steroid atau NSAID mengobati nyeri dan peradangan. Bagaimana sih cara mencegah osteomyelitis? Penting untuk membersihkan dan merawat luka untuk mencegah masuknya bakteri dan mencegah infeksi. Jika Anda baru saja mengalami patah tulang atau operasi, Anda memiliki sambungan buatan menghubungi penyediaan layanan kesehatan Anda jika Anda ada tanda pertama adanya infeksi. Namun dalam banyak kasus tidak yang dapat Anda lakukan untuk mencegah osteomyelitis. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.